Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI adalah salah satu partai politik yang ada di Indonesia dan senantiasa mewarnai perpolitikan di Indonesia. Tetapi HTI ini unik karena dia ekstra parlemen. Jadi dia tidak sebagaimana partai politik pada umumnya yang ikut ke dalam parlemen dan mengikuti pemilu, tetapi senantiasa menjadi oposisi di luar parlemen. Jadi bisa disebut sebagai oposisi sejati. Siapapun pemimpinnya, siapapun yang memimpin di Indonesia ini, HTI senantiasa menjadi oposisi di dalam pemerintahan. HTI sendiri senantiasa menyerukan syariah Islam kepada pemerintah, menawarkan solusi Islam sebagai aturan baku di dalam pemerintahan. Karena kita tahu kita negeri dengan mayoritas muslim terbesar, bahkan mungkin di dunia. Makanya HTI menawarkan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui para sahabatnya, dilanjutkan sebagai khalifah dengan nama negara yaitu Daulah Khilafah Islamiyah. Berikut adalah beberapa aksi yang dilakukan oleh HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, dalam rangka untuk menyerukan syariah Islam, menawarkan syariah Islam dalam segala aspek kehidupan, problematika yang dihadapi di negeri ini, ya, baik itu persoalan dalam negeri maupun persoalan luar negeri, dan juga persoalan kaum muslim di seluruh dunia. Berikut 5 video aksi dari HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia. Pemirsa, aksi solidaritas untuk Palestina juga digelar di Bandung, Jawa Barat. Ratusan anggota Hizbut Tahrir Indonesia Jawa Barat menggelar aksi solidaritas Palestina di depan gedung Sate Bandung. Dalam aksi tersebut, masa aksi mengutuk pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina. Dengan berjalan kaki, ratusan anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI Jawa Barat melakukan aksi solidaritas Palestina menuju gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Selain meneriakkan dukungan terhadap Palestina, massa juga membawa poster dan spanduk mengutuk aksi tentara Israel yang membantai warga sipil Palestina. Massa menilai Palestina mesti dibela dan dibebaskan karena Palestina merupakan tanah suci bagi kaum muslimin dan terdapat Masjid Al-Aqsa. Massa HTI juga mendesak pemerintah untuk mengirimkan tentara muslim agar memerangi tentara Israel. Inilah massa Gema dan HTI Surakarta saat menggelar aksi di Bundaran Geladak Solo pada Jumat siang. Membawa spanduk kecaman dan poster-poster, mereka mengecam kebrutalan tentara Zionis Israel yang membombardir pemukiman warga Palestina di jalur Gaza. Akibat serangan tersebut, banyak korban dari anak-anak hingga dewasa yang meninggal dan luka-luka. Aksi itu juga diisi orasi oleh perwakilan pendemo dari Gema dan HTI Surakarta. Penyerangan yang dilakukan tentara Zionis Israel baik melalui darat dan udara menunjukkan bahwa bangsa Zionis Yahudi tersebut tidak mempunyai itikat baik untuk menghormati hak-hak rakyat Palestina sebagai bangsa merdeka. Dalam aksinya, massa Hizbut Tahrir Indonesia ini menyeru umat Islam di dunia dan khususnya di Indonesia untuk bersatu melawan kesenang-wenangan Zionis Israel yang didukung negara-negara barat, terutama Amerika. Pangeran Saudi Arabia dari beberapa pangeran Uni Emirat Arab telah memberikan komitmen bantuan uang. Tapi sejatinya yang dibutuhkan oleh mereka itu tidak hanya sekedar bantuan uang, tapi yang dibutuhkan oleh mereka adalah digerakkannya pasukan, digerakkannya tentara-tentara nasional yang dimiliki oleh negeri-negeri Islam untuk diarahkan pojoknya ke Zionis Yahudi.
Pemirsa, ratusan anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI Selasa pagi menggelar unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat. Massa HTI menuntut pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Aksi unjuk rasa digelar di depan gedung Sate dengan membawa poster dan spanduk. Massa aksi menuntut pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Pengunjuk rasa menilai dengan kenaikan harga BBM maka akan menyesarakan rakyat. Kenaikan harga BBM bersubsidi juga dianggap massa HTI sebagai bukti pemerintah tunduk pada korporasi asing. Akan dipimpin oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang hianat. Da'atun yusaddiqu fihal kadhibu wa yukadzib. Ribuan umat Muslim Jakarta siang kemarin menggelar aksi Umat Peduli Jakarta di kawasan Silang Monas, Patung Kuda depan menolak kriminalisasi dan pelecehan ulama. Mereka menggelar aksi di Patung Kuda. Pagi kemarin ribuan umat Islam dari HTI bersama ormas Islam dan masyarakat umum melakukan aksi unjuk rasa di Patung Kuda. Mereka menuntut untuk menahan Ahok terkait kasus penodaan agama. Selain itu massa HTI dan ormas lain menolak kriminalisasi dan pelecehan ulama. Aksi ini diawali dengan ucapan Ahok dalam sidang pada tanggal 31 Januari. Dengan kekuatan dan setengah ibu kota ini dalam Sebagian masyarakat dan ulama khususnya MUI dan NU menilai ucapan Ahok menyudutkan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jubir HTI juga memberikan himbauan kepada umat muslim untuk memilih pemimpin Islam. Jubir HTI juga mengungkapkan jika memang Ahok tidak bisa membuktikan percakapan SBY dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin berarti terbukti Ahok fitnah. Namun jika terbukti melakukan penyadapan antara SBY dan Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ahok harus diproses hukum segera mungkin. Aksi ini rencananya akan dilakukan kemarin hingga pukul 12, sedangkan arus lalu lintas di sekitar lokasi demo baik jalan menuju Monas ataupun Medan Merdeka tidak ada yang ditutup. Alhamdulillah pada hari ini dengan kekuatan dan setengah ibu kota ini dalam mereka yang berani mengatur pemerintah, siapapun dari kalian, wahai kaum muslimin, saya tanya, marahkah kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya dia sedang menantang perang dengan Allah. Kita melihat ada kecenderungan yang sangat mengkhawatirkan bahwa ada usaha untuk mencari-cari kesalahan terhadap ulama untuk mereka bisa dipidanakan. Ini sesuatu yang saya kira sangat tidak elok. Apalagi kemudian kita melihat bukan hanya yang kriminalisasi terhadap ulama, tetapi juga penghinaan terhadap ulama. Kalau dia tidak bisa membuktikan, maka ini adalah fitnah. Tapi kalau dia bisa membuktikan, maka dia harus ditanya dari mana. Kalau dia peroleh dari penyadapan sendiri, maka dia telah melanggar tentang penyadapan gitu. Yang ini kan melanggar hukum. Memiliki jumlah pemuda yang cukup besar. 40, tidak ada perubahan lain saja. Peran politik pemuda menjadi sasaran berharga juga pengguna jalan. Atas kebijakan